Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi tegas pemberhentian tetap bagi Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Sanksi ini diberikan karena Hasyim terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan tindakan asusila terhadap wanita anggota panitia pemilihan luar negeri. Untuk mengulasnya kita akan membahasnya bersama dengan mantan komisioner KPU Igusti Putu Arta. Pak Putu, selamat sore. Selamat sore Mas Leonard, selamat sore para pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Ya Pak Putu, kita mendengar keputusan mengejutkan dari DKPP yang memberhentikan tetap Ketua KPU Hasyim Asyari. Kalau Anda lihat sebetulnya apakah memang yang menjadi dasar hukum dari keputusan ini dan apakah Anda lihat keputusan ini seperti apa Pak Putu? Terima kasih. Sebelum saya menjawab, izinkan saya sebagai mantan penyelenggara menyatakan secara pribadi betapapun Pak Hasyim diputus bersalah begitu, saya ikut berempati. Berempati, ikut menyampaikan rasa keprihatinan yang dalam menimpa beliau sebagai rasa solidaritas saya sebagai sesama penyelenggara. Yang kedua, kita sebagai institusi di KPU juga sebetulnya sedang kabut gelap lah ini ya, yang menerangi penyelenggara pemilu karena ketua KPU dalam tanda kutip diturunkan dengan isu yang sebetulnya tidak elok, tidak sedap lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa pemirsa memahami dinamikanya proses-proses ini. Jadi begini, Mas Leonard, di Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 tahun 2017 itu yang sekaitan dengan pelaksanaan kode etik itu diatur di pasal 155 sampai pasal 166. DKPP-nya, kode etiknya segala macam. Nah, kemudian yang dasar ininya, kode etiknya sendiri atas pelanggaran kode etik itu diatur di pasal 2-nya. Apa itu? Asas penyelenggara pemilu. Jadi ada 11 asas penyelenggara pemilu yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara pemilu, termasuk juga DKPP. Mulai dari asas mandiri, jujur, berkepastian hukum, profesional, proporsional, efektivitas, kemudian tertib dan seterusnya. Ada 11 asas itu. Nah, 11 asas itulah dengan pasal 155 dengan sampai 166 inilah yang diturunkan menjadi peraturan DKPP. Yaitu tadi salah sebutnya reporter Metro TV, bukan undang-undang, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 ya, tentang kode etik dan penyelenggara pemilu. Untuk level kalau penyelenggaraan pelanggaran kode etik itu ada di DKPP, ada peraturannya sendiri DKPP, dia peraturan DKPP nomor 4 tahun 2017. Nah, di peraturan 2 tahun 2017 inilah 11 asas tadi itu di breakdown. Kalau dia kemudian bertindak tidak proporsional, apa indikatornya? Kalau dia tidak bertindak proporsional, apa indikatornya? Kalau dia tidak berkepastian hukum, apa indikatornya? Nah, dari seluruh risalah persidangan tadi, dari pertimbangan-pertimbangan hukum tadi, yang saya tangkap adalah Pak Hasyim Asyari dinyatakan kemudian melanggar asas profesional, asas proporsional. Profesional artinya dia bertindak tidak profesional. Contoh misalnya ketika penyalahgunaan langsung atau tidak langsung kewenangan, beliau tadi dibuktikan kan menyalahgunakan kewenangannya baik secara langsung atau tidak langsung, itu bagian dari pelanggaran asas profesional. Kemudian bertindak proporsional, contohnya tadi disebutkan seharusnya kan uang itu tidak dirembes ke KPU, itu harusnya pribadi, tapi dirembes ke KPU. Itu contoh yang tidak proporsional. Termasuk kemudian hubungan yang tidak wajar sesama penyelenggara juga selain tidak profesional juga tidak proporsional. Nah, dua asas itu yang saya tangkap, termasuk penggunaan fasilitas negara tidak bagian dari tidak proporsional tadi yang kemudian mengindikasikan terjadi pelanggaran-pelanggaran itu, dan nuansanya karena terlalu sensitif sehingga plus kemudian setidak-tidaknya ada 3 kali sudah vonis-vonis sebelumnya yang menyatakan beliau bersalah, maka sekaranglah saya kira puncak vonisnya kemudian diberhentikan beliau begitu. Pak Putu, ini kasus yang terakhir yang diadukan oleh pengadu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Aristo Pangaribuan, adalah dugaan tindakan asusila atau ajakan atau permintaan untuk melakukan hubungan badan. Tapi di dalam kesimpulan DKPP menyatakan bahwa dugaan atau dalil tentang pelecehan seksual oleh Hasyim Asyari itu tidak benar. Kalau dalam kasus ini berarti hanya karena
penggunaan fasilitas negara yang harusnya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi sajakah yang dipakai sebagai pertimbangan DKPP, atau memang juga ada dugaan penekanan untuk melaksanakan hubungan antara laki-laki dan perempuan ini, Pak Putu? Kalau bahasa hukumnya itu tadi pelanggaran atas pasal 6, pasal 11, pasal 12, pasal 15, pasal 16, pasal 19 itu dari seluruh regulasi peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu kemudian menyimpulkan adalah tindakan yang tidak proporsional dan tidak proporsional. Apa yang Mas Leonard tadi katakan itu adalah bagian dari terjemahan indikator-indikator dari dua klaster besar itu. Contoh misalnya tadi chatting yang sifatnya personal di luar dalam konteks jabatan padahal sedang menyelenggarakan tugas, bagian dari sikap tidak proporsional, profesional dan proporsional. Saya sebetulnya tidak nyaman ya membahas soal yang sangat sensitif sampai urusan suami istri. Saya kira mungkin saya menghindari itu karena ini ditonton oleh publik. Tetapi saya ingin membatasi pada persoalan bahwa maksud saya ingin membatasi pada persoalan. Baik, Pak Putu, aduannya kan persis karena itu, Pak, dari yang bernama CAT ini kan aduannya persis karena itu kan, Pak? Iya, dan di persidangan tadi juga kan sampai tanggal-tanggalnya kemudian muncul kan tanggal 3, kemudian tanggal 2 Januari ada di sini dan seterusnya. Tapi saya ingin tidak sevulgar itu, saya ingin mengatakan bahwa seluruh komunikasi itu mengindikasikan adanya kemudian pertama ketidaksetaraan relasi kuasa di antara kedua pihak pengadu dan teradu. Kemudian pihak pengadu sendiri kemudian dinyatakan tidak mencoba untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki langsung atau tidak langsung di antara relasi kuasa pengadu dan teradu tadi, begitu Mas. Di dalam persidangan DKPP ini, Pak, kita melihat, Pak Putu, bahwa teradu menolak seluruhnya. Dan kemudian tetap DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap yang berlaku seketika ini juga ya, Pak Putu ya? Iya. Pertanyaannya adalah apakah memang yang menjadi pertimbangan DKPP memang hanya kasus terakhir, aduan terakhir, atau memang sekian sanksi yang sudah pernah diperoleh Ketua KPU Hasyim Asyari? Kita bisa lihat di layar ada sejumlah sanksi etik, bahkan ada sanksi keras terakhir kalau tidak salah istilahnya itu yang sudah diterima yang secara akumulatif yang membuat akhirnya DKPP kemudian menjatuhkan sanksi yang paling berat ini, pemberhentian tetap, atau murni memang hanya karena kasus aduan terakhir ini, Pak Putu? Yang mana, Pak? Kalau saya lihat tadi dari seluruh pertimbangan majelis tadi itu kan sebetulnya sudah tidak terbantahkan bahwa ini bagian dari akumulasi itu ya. Karena yang bersangkutan sudah pernah juga ini dapat sanksi ini dan seterusnya gitu. Sehingga ini sebetulnya puncak dari seluruh sanksi-sanksi etik yang diberikan kepada Ketua KPU. Jadi saya kira ini puncaknya. Saya sepakat yang terakhir itu. Betul. Kalau di dalam peradilan kan kita melihat ada mekanisme bantah ya Pak untuk banding seperti itu. Kalau di dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam konteks etik tidak ada, Mas. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi DKPP lah lembaga final dan binding dalam memutus perkara etik di level penyelenggara pemilu. Oke. Untuk kalau dia kemudian kasus-kasus non etik saya kira ada, misalnya Bawaslu kemudian bisa dibanding di PT UN dan berakhir nanti dapat di Mahkamah Agung itu ada, tapi di luar etik ya, di luar etik. Kalau etik, begitu ranahnya di KPP. Baik, ini kan sanksi etik yang serta-merta juga bisa mengganggu kinerja KPU ya Pak Putu. Kalau Anda lihat yang harus segera dilakukan KPU, sekian komisioner yang tersisa itu apa Pak? Saya tidak sepakat dengan pendapat bahwa ini mengganggu kinerja pemilu, tidak. Pengalaman kita di dalam dulu kan pernah waktu zamannya Nazarudin Samsudin kan masih tersisa 2 atau 3 orang komisioner begitu kan.
Ya. Padahal ketika itu proses penyelenggaraan juga sedang berjalan pilkada, seingat saya gitu. 2000 berapa, 2005 atau berapa, tapi tetap jalan. Dan saya kira karena kolektif kolegial, teman-teman di Imam Bonjol dalam konteks kinerja tidak akan terganggu. Yang paling cepat harus dilakukan adalah tahap pertama ini, kemudian oleh karena itu berlaku posisinya sejak diucapkan, maka secara etis sebetulnya mulai besok Pak Hasyim Asyari sudah dinyatakan nonaktif ya, tidak melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan status jabatannya, sambil menunggu putusan tadi dari DKPP juga memerintahkan Presiden dalam waktu 7 hari sudah keluar SK. Gitu. Jadi idealnya mulai besok Pak Hasyim memang tidak ke kantor untuk memberi kesempatan kepada lembaga kepresidenan mengeluarkan SK karena putusannya sudah berlaku sejak diucapkan kan. Nah, ini tafsir ini harus dikelirkan dulu. Nanti jangan sampai kemudian ada aktivitas-aktivitas tertentu yang punya potensi misalnya sangat prinsip mempengaruhi kebijakan lembaga begitu. Ini juga penting dikoreksi begitu. Sebentar. Ya, saya kira itu. Pertama, kedua, kemudian Komisi 2 segera mencari pengganti beliau untuk tidak mengganggu kinerja yang ada di bawah. Hanya repotnya, seingat saya kemarin KPU dan Bawaslu kan sistem paket sehingga tidak ada ranking berikutnya. Nah ini mungkin pekerjaan Komisi 2. Kalau masih ada ranking seperti 5 tahun lalu sebelum Pak Hasyim masih ada listnya lah kira-kira begitu ya, yang bisa dibereskan begitu. Pak Putu ingin sedikit flashback lagi Pak kepada kasus yang terakhir ini. Ya. Ini kan DKPP menjatuhkan sanksinya kepada seorang Hasyim Asyari ya. Sekian pelanggaran etika yang lain itu kan kalau kita lihat bukan hanya seorang Hasyim Asyari tapi sekian komisioner yang lain juga ikut kena sanksi. Salah satunya soal perubahan peraturan KPU mengenai batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden, itu yang kita ingat. Kalau di dalam kasus terakhir ini memang hanya seorang Hasyim Asyari yang bersalah ya Pak? Tapi ada juga Mas, saya potong. Ada juga misalnya berdua saja seingat saya, misalnya ketika bicara soal verifikasi partai politik. Yang secara khusus hukumannya agak relatif lebih berat gitu ya. Itu juga jadi pertimbangan. Poin yang mau saya katakan adalah beliau dalam 3 kali kasus itu sudah beberapa kali kemudian dinyatakan bersalah. Apakah secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri begitu ya. Itu yang kemudian agak memberatkan ya, sehingga ini kemudian menjadi putusan final yang terakhir saya kira begitu. Membuat beliau Pak Hasyim diberhentikan saya kira begitu. Dalam 7 hari Pak, kan tadi maksimal 7 hari ya sejak putusan hari ini. Yang akan mengambil keputusan itu siapa Pak? Dari KPU? Tidak, bukan. Ini kan Presiden. Jadi DKPP itu ini tidak perlu diplenukan lagi ini di KPU. Putusan DKPP ini. Tidak diplenukan, tetapi yang mengeluarkan SK itu kan Presiden. Ini langsung dibawa ke istana ya, ke Menteri Sekretaris Negara ya, untuk kemudian beliau untuk segera merespon ini dalam waktu 7 hari sehingga keluar SK Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan. Nanti barulah menyusul kemudian setelah Komisi 2 menetapkan siapa penggantinya beliau sebagai Pak Hasyim sebagai PAW perganti antar waktu, baru SK Presiden muncul lagi untuk mengganti kekosongan tadi itu begitu. Penggantinya itu dari salah seorang komisioner yang sekarang ada atau nanti bisa juga dicarikan atau ditambahkan dari luar Pak Putu? Nah, kemarin waktu fit and proper test seingat saya kan ada 21 nama itu. Ya 3 kali dari yang dibutuhkan ada 21 nama itu. Jadi waiting listnya masih ada. Cuma yang berbeda pada posisi angkatannya Pak Hasyim ini, ketika dipilih kemarin itu sistem paket. Jadi bukan pakai ranking. Misalnya zaman saya dan seterusnya kan ada ranking itu, ranking 1, ranking 2. Harusnya sekarang ranking 8-nya yang naik. Nah, ini kan nggak jelas ini siapa ranking 8, siapa ranking 9. Makanya ini akan alat juga di DPR nanti ini, di Komisi 2 siapa lobby-lobby politiknya akan kenceng lah gitu kira-kira. Siapa dari waiting list yang ada itu yang kemudian bisa mengisi Imam Bonjol gitu ya. Kira-kira. Pak Putu, karena ini Komisi Pemilihan Umum memang penyelenggara pemilu yang harusnya non-partisan, tidak ikut berpolitik, tapi karena ini menyelenggarakan pemilu, kita masih akan menghadapi pilkada di November mendatang. Ada orang yang menduga apakah langkah ini atau kejadian terakhir ini ada kaitannya dengan kepentingan politik, entah dari manapun. Kalau Anda melihat kemungkinan itu ada,
Atau ini memang murni karena pelanggaran Tidak. kode etik seorang Hasyim Asyari saja, Pak Putu? Tidak, saya kira pikiran-pikiran semacam itu terlalu jauh lah. Kalau saya malah sebaliknya gitu ya, kalau melihat teman-teman KPU sekarang itu kan sepertinya dalam tanda kutip terlalu akomodatif dengan kekuasaan gitu ya. Kasus Gibran, kasus macam-macam begitu ya, sangat akomodatif. Sepertinya kan seharusnya kekuasaan berkepentingan melindungi beliau sekarang gitu, tapi kan tidak. Kalau memang tuduhan Sehingga saya atau dugaan bahwa ada kepentingan politis, maksud Pak Putu begitu ya? Iya, kalau ada tuduhan politis itu harusnya kan istana mencegah itu. Beliau Malah dilantik harusnya gitu. dijagai. Setelah iya langsung dijaga, tapi kan tidak. Untuk menjelaskan bahwa saya lihat murni ini persoalan hukum, persoalan etik yang tidak ada hubungannya dengan masalah politik, apalagi isunya isu yang menurut saya apa namanya dalam tanda kutip tidak berkelas lah begitu ya. Iya. Untuk urusan diberhentikan ini begitu. Pak Putu, kalau kita melihat putusan terakhir ini berlaku seketika, lalu maksimal 7 hari harus sudah ada pengganti. Ini benar-benar tidak akan mengganggu, Pak, rangkaian persiapan pilkada yang paling dekat ini, atau memang akan mengganggu juga, walaupun mungkin minimal, Pak Putu? Tidak. Karena seluruh keputusan-keputusan teknis pilkada itu kan berlangsung di level penyelenggara di KPU provinsi, kabupaten, kota. Oke. KPU hanya pada level untuk kemudian membuat regulasi dan memberikan monitoring, pengawasan dan supervisi. Itu saja tugasnya. Dan salah satunya KPU kemarin sudah menerbitkan yang paling rumit itu peraturan menyangkut pencalonan itu kan sudah diselesaikan itu. Dan Baik. itu sudah cukup. Tidak mengganggu, bahkan 2 orang pun diberhentikan hari ini menurut saya tidak mengganggu begitu. Baik, kita akan lanjutkan di bagian berikut, tapi kita harus jeda dahulu, Pak Putu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa, pada Idul Adha 17 Juni yang lalu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menjadi khotib pada sholat Idul Adha yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam khotbahnya, Hasyim menyampaikan tentang makna berkurban yang bukan hanya pengorbanan materi, tapi juga menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang tercela. Kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya 2 makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta. Pak Putu, kalau kita melihat Pak Putu, apa yang terjadi ini sangat memalukan sebetulnya. Jangankan seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, saya dan Pak Putu pun melakukan yang diadukan dan kemudian ternyata terjadi itu juga tidak boleh. Tapi pertanyaannya begini, Pak Putu, apakah memang perilaku pribadi soal etika ini di kasus terakhir itu akan memang benar-benar mengganggu kinerja seorang Ketua KPU RI, atau ada orang yang berprinsip selama kinerjanya di Komisi Pemilian Umum, kepemiluan itu tetap baik, masalah pribadinya itu tidak masalah. Bagaimana Pak Putu? Tidak bisa seperti itu sebenarnya statementnya. Sepanjang kinerjanya bagus, masalah pribadi kemudian tidak terjadi dan tidak mengganggu penyelenggara, maka
tidak dipersalahkan, tidak. Hmm. Konkretnya adalah karena ini kemudian perilaku ini kemudian melanggar kode etik, ia akan menjadi persoalan. Contoh sederhana yang kemudian mungkin case-nya akan sama, tapi opsinya jadi berbeda. Contoh sederhana, misalnya ada anggota KPU, mungkin punya problem kesusilaan juga yang sama, tetapi dia kemudian tidak konflik kepentingan dengan penyelenggara. Contoh sederhana misalnya dengan pihak lain yang tidak ada urusan dengan penyelenggara pemilu misalnya, lalu tidak membawa-bawa kewenangan yang ada pada dirinya sampai seperti tadi misalnya dirembes juga uang segala macam. Ini barangkali akan dalam tanda kutip relatif tidak bisa dibaca sebagai konflik kepentingan sehingga memenuhi syarat untuk melanggar 11 asas itu ya. 11 asas itu. Tidak bisa dibaca sebagai kemudian pelanggaran kode etik ketika persoalan itu kemudian terjadi di ranah yang berbeda. Tapi persoalan yang sangat personal ini kemudian menjadi pelanggaran kode etik karena setidak-tidaknya dari 11 tadi itu ada 2 item yang kemudian terlanggar. Sikap tidak proporsional dan sikap tidak profesional. Salah satunya adalah karena urusan pribadi ini kemudian berkaitan dengan sesama penyelenggara pemilu yang kemudian levelnya berbeda. Mungkin persoalan jadi berbeda kalau yang menjadi kemudian pengadu ini bukan penyelenggara pemilu ya, orang-orang biasa saja yang tidak ada urusan dengan kepemiluan. Begitu. Tapi tidak berarti saya menerima perilaku itu. Memotivasi itu terjadi, menerima perilaku itu tidak berarti demikian berarti. Gitu. Pak Putu, ini sebetulnya kan kalau mengikuti kasus terakhir ya, teradu ini yang sudah diputuskan dijatuhkan sanksi pemecatan, diberhentikan tetap Ketua KPU Hasyim Asyari, di dalam berita dikatakan sudah melakukan kegiatan mendekati CAT ini itu mulai dari Agustus 2023 sampai Maret 2024. Ini dalam waktu yang cukup lama Pak, dari Agustus tahun lalu kita hampir ke Agustus lagi tahun ini. Pertanyaan saya adalah apakah memang KPU ini tidak ada mekanisme pengawasan begitu ya Pak ya, untuk menjaga martabatnya, menjaga etika, apalagi ini seorang ketua dari KPU Pak Putu. Ini kan ranah personal Mas. Jadi ranah personal kan biasanya kalau dia ranah personal hanya dirinya saja dan yang bersangkutan yang tahu. Bahkan pihak manapun dalam konteks ranah personal tidak tahu. Katakanlah misalnya dalam konteks misalnya Mas Leonard gitu ada apa gitu kan tidak mungkin kolega Mas beritahu gitu kan, pasti tidak tahu lah. Tapi dalam kasus ini kan Pak Putu ada perjalanan dinas loh Pak antara Hasyim Asyari dan CAT ini, disebut-sebut ada di Indonesia, ada di negara tempat tadinya CAT bertugas sebagai PPLN. Ini ada kedinasan loh Pak Putu sebetulnya. Memang seluruh KPU tidak mengendus peristiwa ini Pak? Sekarang baru saya masuk ke sana. Pertama itu kan ranah personal. Tapi begitu belakangan kemudian terakhir ketika mau datang ke Indonesia bulan Januari, disiapkan tempat, kemudian dibayarin hotel segala macam. Mohon maaf, itu pihak kesekjenan kan paham itu. Nah, artinya apa? Artinya apa? Sebetulnya pihak kesekjenan yang kemudian ikut memfasilitasi terjadinya sikap melanggar kode etik dalam bentuk bertindak tidak proporsional dan profesional ini sebetulnya harus dinyatakan juga pihak yang bersalah dan punya potensi juga di kode etik untuk dinyatakan diberikan hukuman oleh DKPP. Hanya sayangnya kemudian pihak-pihak yang memfasilitasi itu kan baru ketahuan pada forum persidangan ini. Kalau orang mau utak-atik sebetulnya nama-nama yang disebutkan tadi yang kemudian ikut memfasilitasi, kalau dibawa ke ranah DKPP, mohon maaf, bisa kena juga itu. Karena ikut memfasilitasi tindakan bersikap tidak profesional dan proporsional tadi. Gitu. Meskipun mungkin mereka melakukan itu karena bentuk relasi kuasa juga ya Pak Putu ya. Mungkin mereka kesekjenan ini takut diberhentikan atau diapakan oleh seorang ketua Pak kalau kemudian tidak mengerjakan apa yang dimintakan. Tidak. Saya kira konteksnya berbeda. Kalau Komisioner KPU tidak punya ranah untuk memberhentikan level pegawai negeri sipil ASN yang ada di penyelenggara pemilu, tidak punya. Harusnya mereka berani menolak begitu ya? Ya betul. Kalau bicara relasi kuasa jauh sekali. Kalau relasi kuasa antara sekjen dengan Karo dengan ASN ya ada.
Tapi relasi kuasa antara KPU, kalau KPU dengan anggota KPU di daerah, relasi kuasanya ada, sama seperti yang pengadu ini PPLN bisa. Artinya apa? Menurut saya level kesekjenan juga dinyatakan bersalah, cuma mungkin sanksi etiknya relatif lebih ringan. Apakah teguran tertulis, teguran keras atau apalah begitu. Oke. Begitu. Pak Putu, KPU selama sekian lama keberadaannya dengan kasus-kasus yang berbeda, ada kasus-kasus Pak, baik kasus hukum maupun sekarang kasus etika juga. Kalau pengalaman Anda sebagai mantan komisioner KPU, apa yang terjadi dengan Ketua KPU Hasyim Asyari, ketua nonaktif mungkin saya harus mengatakan sekarang, ini akan mengganggu secara psikologis baik komisioner maupun seluruh personel di KPU, atau memang tidak akan terganggu kalau menurut Anda? Pertama, saya sebenarnya berat hati untuk menyampaikan pernyataan berikut saya ini, tapi saya harus berani mengatakan dengan jujur, dengan segala rasa hormat saya kepada seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia. Dari seluruh dinamika yang saya cermati, amati, telusuri, pelajari terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 yang ada sekarang, memang kualitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas penyelenggara pemilu hari ini menurut hemat saya yang paling rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya gitu ya. Kalau kita berbicara soal kualitas penyelenggaraan pemilu misalnya, kita bisa membedah dari 11 tahapan. Hampir tiap tahapan bermasalah kalau sekarang ini. Kalau kita bicara kualitas penyelenggara pemilu, memang coba nanti di cross check kalau data saya salah, hampir sebagian besar penyelenggara pemilu sekaranglah puncak dari putusan-putusan kode etik di DKPP yang sangat signifikan angkanya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Artinya apa? Kawan-kawan di jajaran penyelenggara pemilu untuk mencoba mawas diri terhadap situasi ini. Tapi kalau mengganggu secara psikologis, organisasi saya kira tidak. Mungkin person to person saya kira akan relatif agak terganggu. Sebetulnya yang lebih berat itu kan kalau bicara soal pelanggaran semacam ini kan kasusnya Wahyu Setiawan kemarin yang ditangkap karena korupsi itu yang sebetulnya levelnya relatif agak mencoreng muka KPU ya. Saya kira itu kan. Tapi kalau ranah ini karena sifatnya sangat personal, kebetulan institusi saja terseret-seret, masih bisa lah dipisahkan di bawah. Dan publik saya kira juga masih bisa memahami untuk memisahkan institusi secara organisatoris dengan persoalan personal pribadi yang bersangkutan. Saya kira publik cukup cerdas dan teman-teman jajaran penyelenggara juga saya kira cukup bijak untuk melihat persoalan ini untuk tidak mengurangi kinerja mereka, semangat mereka. Saya kira tidak sampai sejauh itu. Tidak akan mengganggu ya. Pak Putu, ini saya baru saja menemukan tadi yang Anda katakan 11 azas ya. Saya boleh bacakan: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang di dalam kasus terakhir, item itu yang dilanggar. Yang dilanggar yang mana tadi Pak Putu? Proporsionalitas dan profesionalitas tadi. Proporsionalitas dan profesionalitas. Iya, betul. Proporsionalitasnya bagian mananya Pak yang dilanggar seorang Hasyim Asyari, Pak? Nanti kalau di breakdown di DKPP, kalau di dasar ada 6 indikator itu. Jadi salah satunya, maksudnya proporsional adalah anggota penyelenggara pemilu harus bisa bertindak proporsional. Nah, dalam konteks tadi itu, beliau kan dinilai oleh DKPP tidak bisa membedakan proporsi dia sebagai pribadi dengan sebagai aparat negara, sebagai komisioner. Makanya tadi salah satunya misalnya merembes uang untuk kepentingan pribadi harus dibayar oleh negara, itu bertindak tidak proporsional begitu kan. Kemudian chat dalam konteks sebagai ketua dengan PPLN padahal wilayahnya wilayah pribadi, itu tidak bertindak proporsional begitu. Jadi kalau pribadi ya pribadi, kalau sebagai penyelenggara ya penyelenggara. Kira-kira salah satu contohnya begitu. Baik, Pak Putu, kita ikuti dulu berita berikut ini. Pemirsa, pelapor kasus Ketua KPU Hasyim Asyari ke DKPP Aristo Pangaribuan mengatakan ada bukti-bukti kuat yang menyatakan Hasyim Asyari memaksakan korban agar mengikuti nafsunya. So far sih kita tidak mau, jadi ini sebenarnya, ini proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digarisbawahi. Ya.
Kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP, kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi, jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik, bukti bahwa metodologis ada metode tertentu yang digunakan untuk meyakinkan seseorang dalam hal ini tadi pengadu ini untuk mau mengikuti nafsu dan keinginan pribadinya ketua KPU itu. Jadi kalau materi sih udah nggak terpikir lagi ya sejauh ini ya. Ini ada pesan nggak untuk Bapak Presiden RI? Kan tadi juga putusannya menyebut Presiden harus mengganti Hasim. Enggak lah, biar yang titip pesan ke DKPP aja, saya sampai sini aja. Kan sudah keluar putusan, itu kan sudah miliknya publik dan itu kan memang harus dilaksanakan. Berarti intinya dari keputusan ini sudah cukup puas ya dari sisi korban sih? Kalau dari DKPP sudah cukup puas ya, tapi tadi pertanyaannya pidana atau tidak, itu bukan keputusan saya, tapi yang pasti dengan keputusan ini one step closer kan, sebenarnya ke sana. Dan saya harus pertimbangkan juga, karena kan yang menjalani ini kan bukan kami, kuasa hukum yang menjalani pengadu sendiri sebagai perempuan ya. Gitu Mbak. Domisilinya kan di Belanda, ini mau langsung balik ke Belanda atau stay dulu di Jakarta? Dia bolak-balik Belanda, khusus untuk ini, dia bekerja di Belanda. Jadi khusus untuk ini, makanya dia berani ya. Sebenarnya tadi saya sarankan sebenarnya nggak usah facing media ya, tapi dia sendiri dia ingin sekali, karena dia ingin memperjuangkan, karena dia merasa being violated itu. Bang, apakah ini terindikasi ada korban lainnya selain ini, kan maksudnya baru yang pertama yang ngomong, apakah ada indikasi yang lain gitu? Yang pasti kan saya sudah pernah bilang wanita Hasna ini kan sudah pernah satu. Yang lain saya nggak tahu, jurnalis mungkin yang silakan menginvestigasi ya. Bang, terkait ketidakhadiran teradu ini seperti apa tanggapan? Ya, saya nggak tahu ya, mungkin saja kan dia sidang-sidang ini prediksi saya ya kan, sidang-sidang kan dia mungkin tahu. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita saat ini masih berhubungan tersambung dengan mantan komisioner KPU I Gusti Putu Arta. Pak Putu masih bersama kami ya Pak? Ya Mas. Siap. Pak Putu, pertanyaan saya, karena ini beberapa orang sudah mulai bertanya-tanya juga, kenapa DKPP kemudian baru menjatuhkan pemberhentian tetap pada kasus yang terakhir, padahal kalau kita melihat ada sekian kasus pelanggaran etik yang lain, termasuk yang dijatuhkan sanksi dengan peringatan keras terakhir, itu sebetulnya lebih relevan, lebih terkait dengan kinerja dari Hasyim Asyari ataupun komisioner KPU yang lain, karena itu menyangkut kerja KPU terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai aturan-aturan yang lain. Kenapa baru saat ini? Karena ini kan tadi lebih ke personal ya sifatnya ya Pak, apa yang dilakukan pelanggaran etika oleh seorang Hasyim Asyari. Kalau menurut Anda seperti apa pertimbangan DKPP Pak Putu? Nah, saya harus berbicara pengalaman soal ini ya. Artinya termasuk ketika membaca dalam tanda kutip perilaku DKPP dalam mengambil putusan. Kita masih ingat misalnya ketika putusan KPU dinyatakan bersalah secara etik ketika memasukkan Gibran gitu ya, sebagai bakal calon. Itu putusannya kan juga selesai pemilu itu. Selesai pemilu, pada hampir 3 bulan jeda baru ada putusan. Artinya pada saat itu dugaan saya DKPP juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan itu. Kalau putusan itu kemudian dilakukan sebelum pemilu, padahal pencalonan sudah selesai, padahal seminggu lagi sudah mau pemungutan suara, betapa gaduhnya Republik ini, kira-kira begitu. Akhirnya kemungkinan DKPP kemudian mengulur waktu selesai pemilu baru kemudian diputus. Sama dengan kasus yang sekarang ini. Kenapa beberapa kasus yang lain sebetulnya ketika bicara soal pelanggaran pemilu sebetulnya yang signifikan itu adalah ketika verifikasi partai politik. Buat saya itu sangat fatal dan berat, sangat terbukti gitu ya. Punya potensi ada 1-2 orang yang diberhentikan. Jadi saya menangkap suasana kebatinan DKPP bahwa ini pekerjaan sedang sangat menantang betul. Ada 5 level penyelenggaraan pemilu yang sedang disiapkan sangat bagus. Jangan sampai kinerja pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak yang baru pertama kali kita laksanakan ini kemudian terganggu. Saya lihat mungkin perhitungan-perhitungan aspek-aspek politis ini dan teknis ini yang menjadi pertimbangan sehingga kemudian dalam tanda kutip selalu kan bahasa DKPP peringatan keras terakhir, peringatan keras terakhir kira-kira begitu ya. Nah, sekarang ini karena 2 hal. Hal pertama secara personal
Pak Hasim di beberapa putusan yang lain dinyatakan bersalah, baik ada yang kolektif, ada yang cuma berdua dan seterusnya juga bersalah. Maka sekarang secara personal beliau seorang diri yang kemudian melanggar dan sudah ada saving kasus-kasus yang lain juga dinyatakan peringatan keras terakhir, maka inilah stimulus yang kemudian putusannya diberhentikan. Yang kedua, menurut hemat saya, bukan karena baru sekarang ini tidak, tapi laporannya memang kan sudah selesai pemilu, baru laporan pelanggaran etik ini berlangsung, toh. Nah, kemudian ekornya baru sekarang, kira-kira. Lebih kepada dari itu, kemudian adalah ini sebetulnya persoalan yang dalam ranah psikologis. Ya, tadi Mas Leonard sendiri menyampaikan dengan satu diksi yang saya pinjam saja, memalukan begitu ya. Jadi menampar muka penyelenggara ya, mungkin itu dalam tanda kutip mungkin yang dilihat DKPP relatif agak tidak termaafkan gitu ya, sehingga akhirnya diputuskan kemudian untuk diberhentikan. Jadi 3 pertimbangan itulah yang saya kira menjadi argumentasi dari DKPP untuk mengambil keputusan bahwa hari inilah dengan peristiwa ini Ketua KPU dinyatakan diberhentikan tetap permanen begitu, Mas. Pak Putu, memang selama sekian lama saya termasuk yang bingung melihat sifat dari hukuman atau sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada KPU ketika ada peringatan, lalu ada peringatan keras terakhir, tapi kan tidak akumulatif rupanya selama itu. Kalau di sepak bola kita tahu 2 kali kena kartu kuning, pemain akan kena langsung kartu merah dan keluar dari lapangan. Nah, apakah memang karena seorang Hasyim Asyari sudah mengantungi sanksi peringatan keras terakhir lah, maka kemudian sekarang dijatuhi hukuman yang paling keras, pemberhentian tetap? Kalau memang tadinya belum punya peringatan keras terakhir, mungkin juga tidak akan diberhentikan, atau seperti apa sepengetahuan Pak Putu? Kalau kita bicara peringatan keras terakhir, seingat saya malah sudah 2 kali toh. Betul. Tapi tidak 2 kali dan itu tidak akumulatif, tidak membuat akhirnya keluar dari lapangan seperti itu Pak Putu. Iya, artinya ketika kita bicara akumulatif, maka begitu peringatan keras pertama terlanggar, maka tidak ada lagi peringatan keras terakhir yang kedua, loh. Harusnya kan langsung diberhentikan. Nah, logikanya, tapi kan tidak diberhentikan. Maka itu tadi jawaban saya. Ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan politis yang menjadi perhatian DKPP. Kalau itu dieksekusi, pertanyaannya kedalaman masalahnya seperti kedalaman pelanggarannya seperti apa sehingga dia harus diberhentikan. Oh, tidak cukup. Yang kedua, ada pertimbangan bagaimana kinerja penyelenggaraan pemilu tidak terganggu karena tahapan sedang berjalan sangat sangat intens dan butuh ketua KPU yang firm untuk mengendalikan organisasi. Nah, hari ini 3 prasyarat itu kan terbantahkan semua, dalam arti ini peringatan keras terakhir sudah diberikan setidak-tidaknya 2 kali, maka sekarang sudah cukup untuk pemberhentian. Poin yang kedua, lapangan politiknya juga dan teknisnya juga relatif agak lengang karena pemilu yang menjadi ranah KPU pusat, pemilu legislatif dan presiden sudah selesai. Dan sekarang tinggal pemilu kada yang menjadi ranah provinsi, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan kinerja kalau diberhentikan. Poin yang ketiga adalah problemnya juga sebetulnya sangat personal dan dalam tanda kutip sebetulnya nggak level lah gitulah untuk kemudian dibahas dalam forum di ruang publik semacam ini begitu, sehingga karena derajat kesalahan itulah kemudian saya kira DKPP memberhentikan beliau. Sekali lagi kita berempati sesama penyelenggara. Saya sebetulnya tidak happy beliau diberhentikan dengan isu semacam ini, tapi apa boleh buat begitu. Baik. Kita akan melihat informasi ini dulu Pak Putu dan pemirsa. Pada 5 Februari 2024 yang lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dinyatakan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Sanksi itu diberikan karena KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Dan pemirsa, kita masih bergabung bersama dengan mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta. Pak Putu, tadi kita mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Sangat pendek Pak, dan kalau saya mengartikan, walaupun tidak secara tegas dikatakan menerima,
tapi kelihatannya Pak Hasyim Asyari menerima putusan DKPP. Atau Pak Putu melihat berbeda? Seperti apa, Pak? Pertama, dari gestur saya mengapresiasi Pak Hasyim ya. Saya tahu pukulan ini sangat berat buat beliau. Tapi saya lihat di forum tadi itu beliau sangat tegar. Jadi saya berempati dan mengapresiasi itu. Yang kedua, yang saya tangkap dengan dua statement itu, bahasanya kira-kira begini, berterima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat dalam menyelenggarakan pemilu. Artinya Pak Hasyim memang menerima. Mau menerima atau tidak menerima dalam konteks yuridis, memang putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya yang lain begitu ya. Jadi memang tidak perlu ada kata menerima tidak menerima, ya harus dilaksanakan. Presiden saja dikasih perintah 7 hari untuk meng-SK-kan. Termasuk saya ingin ralat tadi yang disampaikan Pak Mas Leonard tadi, bukan mengganti ya, mencari penggantinya 7 hari tidak, tapi mengeluarkan SK pemberhentian 7 hari. Nanti penggantinya itu iya betul, nanti penggantinya itu ranah Komisi 2 memunculkan nama. Kemudian yang kedua, saya tangkap juga beliau minta maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dengan segala putusan di DKPP, saya kira saya juga harus fair untuk mengakui bahwa Pak Hasyim sangat gentle, sangat bisa menerima ini dan mencoba untuk tegar menghadapi situasi ini, betapapun mungkin berat bagi Pak Hasyim pribadi dan keluarganya serta institusi KPU. Pada posisi itu saya mengapresiasi Pak Hasyim begitu. Kalau Anda lihat tadi keterangan persnya amat sangat singkat itu Pak Putu, apakah memang artinya masih ada ganjalan begitu, ada keberatan di KPU atau seorang Hasyim Asyari atau seperti apa? Tidak, saya kira bukan soal ganjalan. Saya kira saya kalau dalam posisi seperti beliau bertemu dengan teman wartawan saja mungkin agak berat gitu ya. Artinya Pak Hasyim sendiri mengalami satu kondisi psikologis yang sangat luar biasa menekan gitu, sehingga memang sudah kehabisan kata-kata, sudah tidak bisa. Maka dalam konteks itu saya mengapresiasi Pak Hasyim berani menjelaskan kepada publik, dan disitulah gentlenya sebagai pejabat publik untuk berhadapan dengan publik melalui media di sana untuk menyatakan berterima kasih kepada DKPP dengan bahasa lain menerima putusan DKPP begitu, dan kedua kemudian meminta maaf. Jadi memang tidak perlu ada diskusi yang lain-lain lagi, apalagi yang perlu didiskusikan DKPP sudah memutus toh dan minta maaf. Dua clue itu saja sudah mewakili. Karena suasana kebatinan Pak Hasyim secara pribadi saya sangat bisa pahami begitu. Sangat berat buat beliau. Baik, kita memang prihatin dengan keadaan ini, tapi memang ini pembelajaran yang mungkin pahit juga ya untuk kita sebagai bangsa Indonesia, Pak Putu, untuk kemudian juga pelajaran bagi para penyelenggara negara, khususnya penyelenggara pemilu, untuk tetap memperhatikan etika, memperhatikan perilakunya dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Saya tambahkan Mas Leonard, karena kasus-kasus yang berkaitan dengan asusila ini, DKPP kan juga memutus tidak hanya belasan, malah puluhan kali di berbagai daerah ini saya kira. Coba kalau di browsing itu putusan-putusan DKPP itu terasa itu dua itu, kalau tidak pelanggaran kode etik karena bertindak tidak profesional, juga pelanggaran karena berkaitan dengan kegiatan asusila ini kan di berbagai daerah. Saya kira DKPP juga memutus itu, dan ini mesti betul-betul menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan ketika sudah memutuskan untuk memegang pin Garuda Pancasila sebagai penyelenggara pemilu, saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Igusti Putu Arta, mantan komisioner KPU, sudah mencerahkan kami selama sekian waktu yang lalu. Terima kasih Pak Putu, selamat sore. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila barangkali ada yang kurang berkenan, terutama terhadap penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Dan saya tetap menyampaikan empati yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.